Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan yang telah Chandra jelaskan sebelumnya. Nama saya Antonius Adi Kurnianto, NIM 172114119. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pernyataan tahunan. Seluruh manajer dan karyawan diwajibkan untuk menandatangani pernyataan tahunan setiap tahun guna meningkatkan kesadaran terhadap pemahaman isi dan upaya penerapan pedoman etika bisnis perusahaan. Nah, di sini uh, untuk apa ya? Sebenarnya ini di sini hanya yang saya tangkap adalah hitam di atas putih agar karyawan dan manajer dapat melaksanakan etika yang telah diterapkan oleh perusahaan, pedoman pedoman etika bisnis tersebut. Lalu isi pernyataannya di sini ada yang pertama, menyatakan bahwa yang bersangkutan telah membaca dan memahami isi dari buku pedoman etika bisnis perusahaan. Jadi di sini karyawan dan manajer telah membaca juga menyatakan bahwa sudah memahami isi dan pedoman etika bisnis perusahaan agar dapat dijalankan dengan baik. Lalu yang kedua, menyatakan bahwa yang bersangkutan akan berupaya untuk menerapkan isi pedoman etika bisnis perusahaan dalam lingkup kewenangan dan tugasnya. Jadi di sini untuk menanggulangi adanya penyalahgunaan wewenang dan tugas, maka mengisi pernyataan tahunan ini. Lalu yang ketiga, bahwa menyatakan yang bersangkutan akan berupaya menghindari segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya dan perbuatan tercela yang melanggar pedoman etika bisnis perusahaan. Jadi di sini juga karyawan dan manajer dihimbau untuk menghindari benturan kepentingan, misalkan perusahaan menyuplai barang dari luar, tetapi perusahaan di sini melakukan korupsi lah istilahnya. Jadi walaupun kita sudah memberitahu dengan adanya sosialisasi mengenai hal tersebut, benturan kepentingan untuk tidak berbuat korupsi atau dan yang lain. Selain itu, di sini juga untuk mengisi pernyataan tahunan yang saya bilang tadi, supaya ada hitam di atas putih dan menjadi bukti bahwa manajer dan karyawan yang bersangkutan tidak akan melakukan hal yang menciptakan kemungkinan benturan kepentingan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pernyataan bahwa dalam tahun yang lalu tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika bisnis. Nah, di sini juga karyawan dan manajer yang mengisi juga memiliki track record yang baik, yakni dengan tidak melanggar atau melakukan hal-hal yang terkait dengan pelanggaran etika bisnis. Lalu yang selanjutnya ada monitoring. Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa semua pegawai dan manajer bertindak sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh pedoman etika bisnis. Monitoring dan evaluasi dapat diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Salah satu metode yang dilakukan untuk memonitoring internal yakni adalah self-assessment. Nah, metode ini merupakan pengukuran berdasarkan persepsi masing-masing manajer dan pegawai terhadap penerapan butir-butir etika bisnis perusahaan. Nah, misalkan saya mau ambil contoh saja ya. Misalkan terjadi kasus di tahun lalu bahwa adanya korupsi lah misalkan ya. Kita ambil contoh korupsi aja yang gampang. Nah, di sini untuk di tahun ini kita mengambil peran setiap karyawan dan manajernya untuk memonitoring dan mengevaluasi korupsi kemarin itu terjadi karena apa sih? Korupsi kemarin itu terjadi dikarenakan situasi yang seperti apa sih? Nah, makanya di tahun ini diadakan metode self-assessment ini untuk mengevaluasi kesalahan yang terjadi kemarin dan memperbaikinya seperti itu. Jadi setiap tahun kita perusahaan selalu melakukan evaluasi agar tercipta pembaharuan baru yang istilahnya memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi seperti itu. Nah, di sini juga ada butir-butir penilaian self-assessment. Yang pertama itu ada etika usaha. Bagaimana cara perusahaan melakukan bisnis? Etika terhadap pelanggan. Misalkan perusahaan memiliki customer service ya. Responnya gimana ketika
customer service itu memberikan kritik kepada perusahaan, apakah customer service-nya itu pelayanannya baik ataukah buruk, seperti itu. Lalu ada etika terhadap pemasok dan kreditor, etika terhadap pesaing, etika terhadap regulator, etika terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Nah, bagaimana tanggapan perusahaan terhadap masyarakat di sekitar dan lingkungan hidupnya? Apakah perusahaan mencemari lingkungan ataukah berdampak terhadap masyarakat, seperti itu. Lalu juga ada etika terhadap karyawan. Nah, ini kembali lagi kepada peraturan dan kontrak yang dilakukan perusahaan terhadap setiap karyawannya. Apakah jika karyawannya lembur, mereka diberikan tunjangan transportasi, kesehatan, atau yang lain. Dan yang terakhir ada etika terhadap pemegang saham. Lalu di sini yang kedua ada etika kerja. Etika kerja ini berbicara mengenai tata perilaku manajemen dan pegawai. Nah, di sini apakah manajemen dan pegawai sudah mengerjakan kewajiban dan wewenangnya dengan mematuhi hukum yang ada atau tidak. Lalu ada benturan kepentingan yang seperti saya bilang tadi, apakah karena perekonomian mereka, mohon maaf, di bawah menengah ke bawah, apakah mereka memiliki tindakan korupsi, melakukan korupsi atau yang lain seperti itu. Lalu perilaku manajemen dan pegawai, apakah donasi dan hadiah dan jamuan ini kembali lagi ke perusahaan. Perusahaan apakah memperbolehkan karyawan dan manajernya menerima donasi, hadiah, dan jamuan dari pihak lain atau tidak. Lalu ada anti diskriminasi. Nah, di sini menurut saya hal yang penting karena setiap manusia kan pastinya harus menghormati sesama yang lain ya. Karena secara tidak langsung moralitas kita sebagai pegawai pun juga diperhitungkan seperti itu. Karena jika kita kerjanya bagus tapi kita tidak menghargai satu sama lain, maka itu akan menimbulkan perpecahan visi misi perusahaan. Misalkan divisi A dan divisi B saling tidak menyukai, nah itu juga akan berpengaruh, apalagi dengan adanya diskriminasi ini. Lalu integritas laporan keuangan, bagaimanakah laporan keuangan yang disajikan oleh manajer dan akuntan, seperti itu. Lalu perlindungan informasi perusahaan, apakah perilaku manajemen dan pegawai ini membeberkan informasi yang tidak seharusnya dibeberkan ke masyarakat atau tidak. Lalu ada informasi orang dalam, perlindungan harta perusahaan, kegiatan sosial dan politik. Nah, di sini apakah track record perilaku manajemen dan pegawai baik di sosial mereka dan secara hukum mereka menaati peraturan yang ada atau tidak. Lalu perilaku etis terhadap sesama karyawan. Selanjutnya, dalam melakukan penilaian terhadap putri-putri etika bisnis, dapat dilakukan pemeringkatan. Nah, contohnya ada dalam deskripsi ini, bisa teman-teman baca juga. Misalkan yang nilai yang pertama ini, hampir semua butir-butir etika masih belum terpenuhi. Nah, di sini penilaiannya sekitar 10-25%. Untuk nilai yang kedua, sebagian kecil butir-butir etika terpenuhi, di sini 25-40%. Dan yang ketiga, kira-kira separuh butir etika sudah dipenuhi, 40-60% penilaiannya. Lebih dari separuh butir etika sudah dilaksanakan, penilaiannya 60-80%. Dan yang terakhir penilaiannya, sebagian besar butir-butir etika sudah terlaksana dengan baik, di sini penilaiannya lebih dari 80%. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas.